Oke guys, mari kita selesaikan soal ini. Soal ini adalah materi listrik statis pada kelas 12. Mari kita baca. Pada titik-titik sudut A, B, C, D, sebuah bujur sangkar ABCD dengan sisi A berturut-turut ditempatkan muatan plus Q, min Q, min Q, dan min Q. Muatan plus Q akan mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar X. Dengan X adalah, jadi intinya ini ingin mencari nilai resultan gaya pada muatan plus Q. Ayo kita gambar aja dulu. Bagaimana sih kedudukan tiap muatan-muatannya? Di sini diceritakan bahwa ada titik-titik sudut ABC di bujur sangkar. Nah, tiap sudutnya ditempati suatu muatan. Salah satunya itu yang pertama plus Q katanya ya. Plus gitu ya. Terus di sudut yang lain itu ditempatkan muatan yang lain. Itu adalah min Q ya. Yang lain misalnya ini juga min Q, terus ini juga min Q. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, katanya di pertamanya ini min Q plus Q. Nah jadi terbalik. Salah. Ini plus Q, ini min Q, ini min Q, ini juga min Q. Oke. Nah, sisi-sisinya kalau bujur sangkar kan artinya sisinya sama. Ini A, ini A, ini A, dan ini A. Gitu. Misalnya kita namai juga ya di titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Nah, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Adalah menggambar gaya ya. Jadi stepnya itu yang pertama gambar arah gaya. Kedua menentukan nilai gaya tersebut. Ketiga, jika memang ada resultan yang perlu kita jumlahkan atau ada gaya yang perlu kita jumlahkan atau resultankan, maka kita menjumlahkan gaya-gaya tersebut dengan konsep vektor gitu ya, karena gaya adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, makanya harus pakai vektor. Oke. Nah, tadi step pertama adalah menentukan arahnya ya. Kita lihat yang ditanya adalah besar gaya di muatan plus Q. Maka kita harus gambar arah gaya di plus Q ya. Oke. Di sini ada yang namanya muatan di titik A dan muatan di titik B ya. Nah, ingat interaksi antara dua muatan, misalnya muatannya sejenis akan tolak-menolak, muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Di titik A, ini kan muatannya positif. Sedangkan di titik B, muatannya negatif. Maka interaksi yang terjadi apa? Iya, interaksinya tarik-menarik. Berarti kalau kita gambarkan gaya di titik A ini, ya, yang dipengaruhi oleh muatan B, maka arahnya kemana? Karena tertarik gitu ya, maka muatan plus ininya ke sini. Ini kita katakan sebagai FAB. Nah, itu dari muatan B. Sekarang yang dipengaruhi dari muatan C yang di sini. Maka akan seperti apa arahnya? Ya, akan tertarik juga ya. Akan tertarik juga. Berarti bisa kita gambar arah dari FAC. Nah, terus satu lagi. Sama juga ya tertarik. Nah, itu ini FAD. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai gaya-gaya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan besar Q-nya itu semuanya nilainya satu ya, satu kolom. Walaupun ada yang positif sama negatif. Nah, dan juga jarak antar muatannya juga sama A ya. Maka bisa kita katakan F FAB itu akan sama dengan FAD, ya enggak? Ya dong. Kita cari nih, FAB itu kan berarti apa? K dikali QA dikali QB dibagi RAB kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, QA-nya itu adalah Q, QB-nya Q, dibagi jarak antara A dan B apa? Kita lihat ini gambarnya ya. Antara A dan B ini kan A kecil. Berarti ini A kuadrat. Begitu juga dengan FAD ya. Dengan cara yang sama menghasilkan kaki Q per A kuadrat gitu ya. Kaki kuadrat per A kuadrat.
Oke. Nah, terus FAC-nya, ya, FAC-nya berarti kan kalau kita lihat ini adalah jarak antara muatan A dan C itu apa? Nah, ini kan membentuk diagonal ya, yang membagi dua dari si pujasangkarnya dengan metode apa? Cara cari jaraknya. Nah, ini kan seperti halnya segitiga siku-siku, di mana sisinya itu misalnya ini A, maka garis miringnya adalah A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya adalah A akar 2. Nah, berarti RAC-nya gitu ya, itu A akar 2. Jadi di sininya A akar 2 gitu. Oke, kita tulis ya. Berarti FAC-nya sama dengan K dikali Q dibagi A akar 2 kuadrat gitu ya, atau K Q kuadrat dibagi 2A kuadrat. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah menjumlahkan ketiga gaya ini. FAB, FAC, dan FAD. Bagaimana caranya? Oke, kalau kita perhatikan dari arah gayanya saja ya, di sini ada gaya FAB dan juga FAD. Kita gambarkan mereka terlebih dahulu. Kita gambarkan dulu. Nah, ini adalah FAB, misalnya ya, ini adalah FAD. Nah, dalam prinsip vektor, kan kita bisa mencarinya itu dengan prinsip ini ya. Nah, kalau kita tarik titik tangkap gaya ke ujung ini ada resultannya ya. Kalau ininya tegak lurus, maka cara mencari resultannya ya tinggal gini aja. R sama dengan akar, akarnya ke sana. Akar F A B kuadrat ditambah F A D kuadrat gitu aja kan. Oke, kita tahu FAB-nya itu berapa? FAB-nya itu adalah akar K Q kuadrat per A kuadrat. Ini juga kan sama ya, berarti K Q kuadrat per A kuadrat, jangan lupa di kuadratkan dua-duanya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan si K dikali Q kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, hasil resultan antara FAB dan FAB, dia itu akan searah dengan yang namanya FAC. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya, si FAC itu akan bernilai searah dengan R-nya ya. Nih. Oke. Nah, maka ingat prinsip vektor ketika vektornya itu memiliki arah yang segaris dan arahnya searah gitu ya. Misalnya ada vektor ini adalah FA, yang ini adalah FB. Nah, gimana cara menjumlahkan vektornya? Ya, tentu dijumlah kayak biasa, FA ditambah FB kalau memang segaris dan arahnya sama gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan antara vektor resultan dengan FAC itu kan arahnya searah atau sama. Maka kalau kita jumlahkan mencari resultan keseluruhan tiga vektor ini antara FAD, FAC, dan FAB, maka kita tentukannya adalah si X ya, yang resultan gayanya itu adalah FAC apa ditambah R gitu kan. FAC-nya apa? FAC-nya tadi kan K kali Q kuadrat dibagi 2A kuadrat. R-nya adalah K Q kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, antara kedua besaran ini kan ada persamaan, yaitu kaki kuadrat per A kuadratnya. Gitu. Nah, maka kalau kita keluarkan ya nilai kakinya K Q kuadrat per
A kuadrat, maka ini tersisa apa? Ini kan yang ini nih, ini dibagi kaki kuadrat per A kuadrat. Tersisa ya 1/2. Ya kan? 1/2 kali kaki kuadrat per A kuadrat, ya ini hasilnya gitu kan. Lalu ditambah apa? Ditambah, nah ini kan kaki kuadrat per A kuadrat akar 2. Kalau kita keluarin kaki kuadrat per A kuadratnya, sisa apa? Ya, sisa akar 2. Nah, ini dia ya. Nah, yang ini kan menunjukkan eh, menunjukkan apa namanya? Resultan si gayanya nih. Kalau kita lihat ini setengah tambah akar 2. Adakah? Oh, ada ya yang D. Berarti bisa kita katakan jawabannya adalah yang D. Kayak gitu ya. Oke, dapat dipahami. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.